Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fauzia dengan NIM 03210626 dari Prodi Akuntansi Fakultas Sosial dan Ekonomi. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Berikut topik yang akan saya jelaskan pada materi kali ini, yaitu 1. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. 2. Tujuan dan kegunaan perencanaan sumber daya manusia. 3. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses strategi untuk memastikan organisasi atau perusahaan memiliki jumlah, keterampilan, dan kompetensi sumber daya manusia yang tepat pada saat waktu yang dibutuhkan. Juga menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi perkembangan bisnis dan tuntutan lingkungan di masa yang akan datang, dan adanya proses penentuan kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Berikutnya ada tujuan dan kegunaan perencanaan sumber daya manusia. Di antaranya 1. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan. 2. Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia. 3. Mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. 4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia. 5. Memastikan pengembangan karir karyawan. Berikutnya ada langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Di antaranya 1. Analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. 2. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. 3. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. 4. Analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. 5. Penentuan dan implementasi program. Yang pertama ada analisis faktor perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar perusahaan yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Faktor kedua ada dari internal, contohnya adanya perubahan strategi, budget yang terbatas, ekspansi bisnis, misalnya perusahaan berencana membuka beberapa cabang ke depannya. Juga ada rancangan organisasi dan ramalan penjualan dengan adanya kenaikan target. Yang ketiga ada faktor dari sumber daya manusia, bisa dikarenakan karyawan tersebut pensiun, mengundurkan diri, pemutusan hubungan kerja, bahkan meninggal dunia. Langkah kedua ada peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat peramalan. Di antaranya yang pertama pendapat pakar seperti nominal group teknik, teknik DLP, dan perkiraan manajer. Yang kedua ada analisis tren seperti ekstrapolasi, indeksasi, analisis statis. Yang ketiga ada metode analisis anggaran dan perencanaan. Yang keempat, analisis usaha baru. Yang kelima, metode komputer. 6. Analisis beban kerja dan tenaga kerja. Yang ketujuh, analisis perputaran. Yang keenam, indeks stabilitas. Yang kesembilan, adanya masa kerja. Dan terakhir, menggunakan tingkat ketidakhadiran. Langkah ketiga yaitu penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Juga dapat dilihat dari strategi yang digunakan pada perusahaan tersebut. Bisa dianalisis juga secara langsung berdasarkan bulan atau tahun. Langkah keempat yaitu analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Maka perusahaan tersebut akan memperkirakan sumber daya manusia dari internal atau eksternal. Jika perusahaan memperkirakan sumber daya internal, maka akan ada proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada pada saat ini, baik jumlah maupun jenisnya. Salah satu teknik yang bisa digunakan jika perusahaan memperkirakan sumber daya manusia itu menggunakan internal, yaitu dengan menggunakan teknik analisis replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary atau kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan.
Yang kedua, jika perusahaan memperkirakan sumber daya manusianya dari eksternal, perusahaan harus mengecek terlebih dahulu ketersediaan jumlah pegawai yang ada di pasar tenaga kerja yang akan dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Berikutnya ada contoh replacement chart pada suatu perusahaan. Langkah terakhir yaitu penentuan dan implementasi program. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Yang kedua, terjadi kelebihan suplai tenaga kerja. Yang ketiga, terjadinya kekurangan suplai tenaga kerja. Beberapa strategi dalam mengatasi kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia. Jika perusahaan mengalami kekurangan sumber daya manusia, bisa mengatasinya dengan beberapa strategi di bawah ini. Yang pertama, memindahkan tenaga kerja ke jabatan yang kekurangan tenaga kerja. Kedua, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk dipromosikan ke jabatan yang kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, melakukan perubahan jam kerja. Yang keempat, memperkerjakan tenaga kerja outsourcing untuk jabatan tertentu. Yang kelima, memperkerjakan tenaga kerja dengan bekerja penuh untuk sementara waktu. Yang keenam, memperkerjakan tenaga kerja tetap. Adapun, bagaimana kalau sebaliknya perusahaan mengalami kelebihan sumber daya manusia? Bisa diatasi dengan beberapa strategi di bawah ini. Yang pertama, memindahkan tenaga kerja dengan tidak perlu mencari penggantinya. Kedua, mengurangi jumlah jam kerja. Tiga, mengadakan pembagian kerja. 4. Menawarkan pensiun. 5. Memberhentikan tenaga kerja untuk sementara waktu. 6. Memberhentikan tenaga kerja untuk selamanya. Yang terakhir ada kesimpulan. Perencanaan sumber daya manusia adalah komponen yang sangat penting untuk keberlanjutan suatu perusahaan. Dibutuhkan strategi yang fleksibel untuk mengatasi perubahan di lingkungan bisnis. Kolaborasi antar departemen sangat penting untuk kesuksesan rencana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.